Hirin setelah kembali. Saya baru tahu kemarin. Saya ingin segera berbicara dengannya, tetapi ada waktu dan tempat untuk semuanya. Butuh beberapa saat sebelum Hirins bisa bertemu denganku. Saya sangat cemas tentang hal itu kemarin, saya tidak bisa duduk diam. Hari ini, aku akhirnya bisa berbicara dengan Hirins secara langsung. Saya menunggu di tepi kursi saya di ruangan tempat kami sepakat untuk bertemu. Sepertinya aku membuatmu menunggu sebentar. Hirins memasuki kamar akhirnya. Dia terlihat sedikit lebih kurus dari pria kekar yang kuingat. Sun, maafkan aku. Hirins menundukkan kepalanya dalam-dalam. Julius seharusnya bukan orang yang mati. Dia seharusnya selamat, bukan aku. Petik 2. Apa maksudmu? Saya hampir tidak bisa bicara, mulut saya kering. Itu tadi. Apa itu? Hirins mengulurkan bulu merah compang camping. Itu bulu phoenix. Item yang membuat dudukan sementara tidak terlihat. Petik 2. Apa yang sebenarnya terjadi? Pahlawan itu, Julius, yang seharusnya memilikinya. Tetapi dia mengatakan akan lebih baik bagi saya untuk memilikinya, karena saya adalah tangnya, jadi dia memberikannya kepada saya. Maksudmu? Ya, saya hanya hidup karena item ini. Itu kehilangan efeknya sekarang, tapi Julius seharusnya menjadi orang yang memilikinya, bukan aku. Juliuslah yang seharusnya selamat. Petik 2. Hirins menunduk lagi seolah-olah dalam penyesalan. Hirins, tolong angkat kepalamu. Tidak ada alasan bagi Anda untuk meminta maaf. Petik 2. Noi. Hirins, aku yakin kakakku memaksamu untuk mengambilnya atas kehendakmu, bukan? Aku yakin dia mengatakan sesuatu seperti aku tidak akan mati, jangan khawatir. Petik 2. Haha, kamu benar-benar saudaranya. Benar sekali. Petik 2. Hirins mendongak dengan senyum pahit. Aku tidak akan mati. Karena Anda adalah pengguna perisai kami, peluang Anda untuk mati jauh lebih tinggi, bukan? Jadi lebih baik jika kau mengambilnya, Hirins. Tidak peduli seberapa banyak aku berdebat dengannya, dia menolak untuk menerimanya. Petik 2. Bibirku goyah pada tiruan Hirins yang mengerikan. Memantapkan diri, saya memaksakan kata-kata yang perlu saya tanyakan. Hirins, tolong katakan padaku tentang saat-saat terakhir kakakku. Baiklah. Hirins berdiri tegak. Dia duduk menghadap saya di seberang meja. Tapi supaya kau tahu, aku mungkin tidak bisa memberitahumu banyak. Sungguh menyakitkan untuk mengakuinya, tetapi saya tidak mengerti banyak tentang apa yang terjadi bahkan pada saat itu. Jadi, Hirins memberitahuku dari awal hingga akhir tentang bagaimana perang pecah. Julius dan rombongannya menjaga salah satu benteng. Menolak untuk tetap bersembunyi di dalam, dia keluar untuk langsung bergabung dengan keributan. Dengan jangkauan keterampilan tempurnya yang luar biasa, ia mengalahkan beberapa anggota elit pasukan iblis dalam pertempuran sebelum akhirnya memasuki pertempuran 1 lawan 1 dengan jenderal musuh. Jenderal itu kuat tetapi tidak sekuat pahlawan saudaraku. Julius dengan hebat mengalahkan lawannya, lalu menyarankan sisa pasukan iblis untuk menyerah. Dan saat itulah hal itu terjadi. Ketika itu, benda muncul. Petik 2. Benda yang dimaksud adalah seorang gadis kecil berkulit putih. Hanya seorang gadis kulit putih murni. Tidak ada cara lain untuk menggambarkannya. Petik 2. Gadis itu berjalan ke medan perang seolah berjalan santai. Matanya tertutup. Itu hal terakhir yang kuingat. Hal berikutnya yang saya tahu, saya berbaring di tanah. Melihat ke belakang, saya tidak berpikir saya keluar terlalu lama, tetapi pada saat saya bangun, semuanya sudah berakhir. Petik 2. Ketika Hirins sadar, semua yang tersisa dari teman-temannya adalah pakaian dan peralatan mereka. Seolah-olah orang-orang itu sendiri menghilang begitu saja. Tapi kurasa aku tahu apa itu. Serangan busuk. Petik 2. Serangan busuk. Ya, mereka menyebutnya atribut yang mengatur kematian. Siapapun yang terkena serangan busuk akan menjadi debu dan binasa. Petik 2. Apakah hal semacam itu benar-benar mungkin? Adikku Julius adalah pahlawan, manusia terkuat yang masih hidup. Dan dia berubah menjadi debu. Itu tidak mungkin. Namun, itulah yang dikatakan Hirins terjadi di saat-saat terakhir kakakku.
Aku tidak bisa mempercayainya. Saat aku tenggelam dalam keheningan, Hirins menghasilkan sesuatu dari sakunya. Itu yang selalu dikenakan kakakku. Ya, kurasa dia tidak pernah memberitahumu, tapi ini hadiah terakhir ibumu untuk Julius sebelum dia meninggal. Petik 2. Hirins menyerahkan benda itu padaku. Ini syal putih bersih. Maafkan saya. Hanya itu yang bisa saya bawa kembali. Petik 2. Tidak semuanya. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa mengatakan hal lain. Visi saya mulai kabur. Saya ingat pertama kali saya melihat kakak saya. Saya masih bayi waktu itu. Adikku datang ke ruang penitipan anak dengan beberapa pelayan. Dia terus melihat antara Sue dan saya, air mata mengalir dari matanya. Itulah satu-satunya saat aku melihat kakakku menangis. Dia menggumamkan sesuatu ketika dia menepuk kepala kita, lalu meninggalkan ruangan. Pada saat itu, saya tidak tahu bahasa dunia ini. Jadi saya tidak mengerti kata-kata kakak saya. Bahkan sekarang, saya tidak tahu apa yang dia katakan. Tapi saya pikir dia pasti mengambil keputusan pada saat itu. Kemudian, saya mengetahui bahwa dia dan ibu saya telah meninggal sehari sebelumnya. Sejujurnya, mengetahui bahwa ibuku membuat syal putih ini tidak membawa banyak berat bagi saya. Maksudku, aku bahkan belum pernah bertemu ibuku. Tetapi saudara lelaki saya berbeda. Saya yakin bahwa baginya, ibu kami adalah orang penting yang tidak pernah dapat digantikan. Kehilangan orang tua yang dicintainya di usia muda dan mengetahui bahwa ia harus berjuang sebagai pahlawan. Saya bertanya-tanya keputusan apa yang dibuat saudara saya di tengah-tengah semua penderitaan itu. Senang bertemu denganmu. Aku kakakmu Julius. Aku mungkin tidak melihatnya, tapi aku pahlawannya. Petik 2. Saya ingat dengan jelas senyum saudara saya yang kedua kalinya kami bertemu, interaksi nyata pertama kami. Senyumnya mengejutkanku. Itu sangat disusun untuk anak di sekitar usia sekolah dasar. Jika Anda memasukkan kehidupan saya sebelumnya, secara teori saya adalah yang lebih tua, tetapi saya ingat berpikir saya tidak akan pernah bisa tersenyum seperti itu. Itu adalah senyum yang sepertinya menyembunyikan sesuatu yang dalam di bawahnya. Kamu cukup pintar, selain. Mungkin Anda bisa menjadi politisi yang baik ketika Anda dewasa. Petik 2. Sue, jangan terlalu banyak menggantung selain. Kamu juga punya bakat dengan pedang, selain. Bagaimana dengan itu? Ingin bergabung dengan saya suatu hari nanti. Ah, Sue, jangan memelototiku seperti itu. Baik-baik, Anda bisa datang juga. Petik 2. Hei, selain. Saya mendengar Anda punya pacar sekarang. Jadi Anda memanggil satu sama lain dengan nama panggilan dan segalanya, ya. Bisakah aku mulai memanggilmu Sun juga? Petik 2. Menghindari. Aku tahu Sue lucu dan sebagainya, tapi jangan terlalu memanjakannya, oke? Petik 2. Sun, ayah kami sangat baik, kau tahu. Hanya saja posisinya sebagai raja didahului keluarganya. Dia melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugasnya di kerajaannya. Cobalah mengerti, oke? Petik 2. Sun, jika terjadi sesuatu, bicarakan saja dengan Leston. Dia selalu berada di kastil. Dia punya waktu paling banyak di tangan siapapun di keluarga kami, jadi saya yakin dia akan membantu Anda. Petik 2. Itulah saudara laki-laki tertua kita. Dia mungkin sedikit melupakan dirinya sendiri, tetapi dia masih peduli tentang kerajaan kita seperti halnya saya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Jika kau bertanya padaku, Hirins mencapai usia di mana dia seharusnya berpikir tentang menikah dan melanjutkan garis keturunannya. Tapi aku belum pernah mendengarnya menyebutkannya, jadi aku sedikit khawatir. Jika saya menikah, saya tidak akan bisa memberikan imbalan apapun kepada pasangan saya. Mengapa menikah jika itu hanya membuat kedua belah pihak tidak bahagia? Petik 2. Tuanku. Ya, orang itu bukan manusia. Petik 2. Hehehe. Dengan skill evasionku, bola saljumu tidak akan pernah mengenai. Hei, Sue, itu melanggar aturan. Oh, Sue. Itu bukan salju. Sudah kubilang, jangan melempar batu.
Anda akan melukai seseorang. Petik 2. Pahlawan adalah harapan terbesar umat manusia. Jadi saya tidak akan pernah kalah. Aku bersumpah. Kenangan Julius membanjiri pikiranku. Kakak laki-laki saya selalu tersenyum. Senyum yang begitu penuh kebaikan sehingga membawa ketenangan pikiran bagi semua yang melihatnya. Bagi saya, saudara saya akan selalu menjadi pahlawan. Apakah saya benar-benar seharusnya menggantikannya dalam peran itu? Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Tapi aku tidak bisa meninggalkan tujuan yang dikejar kakakku hanya karena aku tidak memiliki kepercayaan diri. Mimpi adalah hal yang baik untuk dimiliki. Beberapa orang mungkin menertawakan Anda atau mengatakan itu tidak mungkin. Tetapi yang harus Anda lakukan adalah terus mengejar tujuan Anda sendiri. Dunia di mana semua orang bisa tertawa dan hidup dalam damai, aku akan terus mengejar cita-cita itu, bahkan sampai hari aku mati. Petik 2. Saya tahu saya bisa naif. Tetapi saudara lelaki saya bahkan lebih dari itu. Tetap saja, saya ingin melanjutkan cita-cita naif itu. Aku ragu aku akan menjadi pahlawan sebaik Julius. Saya tidak bisa berjuang murni untuk perdamaian dunia seperti yang dia lakukan. Setengah motivasi saya berasal dari memenuhi kewajiban yang datang dengan gelar pahlawan. Tapi sekarang, saya pikir setengah lainnya berasal dari perasaan saya yang sebenarnya. Sun tidak pahlawan selain. Hirins berbicara kepada saya dengan nada berbeda. Aku tidak bisa melindungi Julius. Saya gagal sebagai perisai. Tetapi jika Anda dapat menerima Teng menyedihkan seperti itu, izinkan saya untuk bertindak sebagai pembawa perisai untuk pahlawan baru. Petik 2. Hirins. Karena aku tidak bisa melindungi Julius, biarkan aku yang melindungimu. Terima kasih, Hirins. Saya merasa terhormat bisa bekerja dengan Anda. Petik 2. Hirins dan saya bertukar jabat tangan. Alih-alih mencoba menyelamatkan dunia, aku membawa kemauan kakakku untuk melakukannya. Tidak ada pahlawan sejati yang akan berpikiran seperti itu, saya yakin. Aku hanyalah tiruan dari kakakku Julius. Tapi itu tidak masalah. Ini adalah bagaimana saya menemukan tekad saya sebagai pahlawan. Bahkan Hirins tidak tahu identitas gadis putih yang mengalahkan kakakku. Rupanya, tidak ada yang pernah melihatnya dalam pertempuran sebelumnya. Hirins berspekulasi bahwa dia bisa menjadi iblis tingkat tinggi yang biasanya tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Atau dia bahkan mungkin Raja Iblis itu sendiri. Jika demikian, sebagai pahlawan baru aku harus menghadapinya suatu hari nanti. Bahkan jika bukan itu masalahnya, aku masih tidak akan melarikan diri darinya. Adikku, sang pahlawan, adalah orang yang luar biasa yang mengejar cita-citanya. Runtuh menjadi debu jelas bukan akhir yang layak dia dapatkan. Saya yakin saat-saat terakhirnya penuh penyesalan bahwa dia terbunuh sebelum dia dapat mencapai tujuannya. Atau mungkin dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan itu. Sama seperti Hirins pingsan tanpa tahu apa yang sedang terjadi, kakakku mungkin sudah meninggal sebelum dia menyadari apa yang sedang terjadi. Saya ingin menghapus penyesalan itu. Lebih dari segalanya, saya tahu saya tidak akan pernah bisa memaafkan gadis itu. Jadi mungkin masih ada waktu sebelum kamu mulai bekerja sebagai pahlawan. Ya, gereja masih perlu menentukan orang suci baru, jadi saya pikir itu tidak akan sampai setelah hal-hal itu diatur. Petik 2. Saya melihat. Sue, aku yakin kamu tahu ini, tapi begitu aku mulai bekerja sebagai pahlawan, kita tidak bisa berada di sisi satu sama lain seperti dulu. Saya tahu Anda akan mengatakan itu. Petik 2. Maafkan saya. Tidak perlu meminta maaf. Saya bukan anak kecil lagi. Petik 2. Baik, Anda orang dewasa yang kuat. Saya tahu itu, tapi aku tidak bisa membawamu bersamaku. Saya tidak ingin menempatkan Anda dalam bahaya. Aku tahu, aku egois. Aku tahu, maafkan saya. Seperti yang saya katakan, Anda tidak perlu meminta maaf. Baik, Anda harus terus menikmati diri Anda di akademi sampai lulus. Anda akan aman di sana. Saya seharusnya, bahkan ketika aku mulai bekerja sebagai pahlawan, aku akan mencoba melihatmu kapanpun aku bisa. Seperti yang dilakukan Julius, saudaraku,
Apakah kamu akan mencoba untuk membalas Julius? Ya, saya tidak tahu apakah saya bisa, tetapi saya harus mencoba. Bagaimanapun, aku tidak berpikir kamu perlu khawatir tentang itu untuk sementara waktu. Apa yang membuatmu mengatakan itu? Kamu akan segera tahu. Aku mengerti, baiklah. Saya akan mencoba untuk tidak memikirkan hal itu untuk saat ini. Baik, baiklah. Lebih baik aku pergi. Selamat malam. Sangat baik. Selamat tinggal, saudara.